Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menembus batas 100 juta Ki untuk menembus level Dewa Petarung Bintang 8. Dan pada saat berikutnya, Xiaoyan mengalami malapetaka dewa dan kembali lagi ke medan perang kuno. Saat ini, Xiaoyan mendengar suara yang akrab dan itu adalah Xie. Xie bolak-balik di antara monster hantu. Pada saat ini, 3 monster hantu tingkat raja belum bergerak. Begitu mereka bergerak, maka sepertinya pertempuran ini akan semakin menegangkan. Setelah ribuan hantu dimusnahkan sampai batas tertentu, 3 hantu tingkat raja ini akan membunuh semua orang tanpa ragu-ragu. 3 hantu tingkat raja ditangguhkan di udara, menatap dingin ke arah orang-orang yang mengepung. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil langkah, lautan api langsung menyebar. Alam api segudang buka. Mengikuti teriakan Xiaoyan, api hitam menyapu sekeliling dengan cepat dan semua orang segera merasakan aliran vitalitas mengalir deras ke arah mereka. Cedera yang muncul semuanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka telah melihat trik semacam ini sebelumnya, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan keterkejutan. Dalam situasi pertempuran yang semula tanpa harapan, Karang Xiaoyan tampaknya menyulut semangat juang semua orang. Melihat Xiaoyan, mata indah Xie menunjukkan warna yang aneh. Sebelumnya auranya hanyalah Dewa Petarung Bintang 7. Tapi sekarang aura sebenarnya adalah Dewa Petarung Bintang 8. Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Mungkinkah kekuatan sebenarnya adalah orang kuat yang abadi? Xie tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya tentang kekuatan Xiaoyan. Kecurigaannya muncul karena melihat Xiaoyan sebagai penentu dalam membunuh dan menyerang tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Dia benar-benar tidak dapat mengingat kapan ada pria yang begitu kuat di aliansi Dewa Petarung. Dan ketika Xie bertarung dan memikirkan tentang identitas Xiaoyan, dia melihat pemandangan lain yang sangat luar biasa. Xiaoyan melewati banyak monster hantu secara langsung dan targetnya tiba-tiba bergerak menuju 3 monster hantu tingkat raja yang menonton dari kejauhan. Seolah-olah dia ingin melawan 3 monster hantu tingkat raja dengan kekuatannya sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Xie tercengang, bahkan dia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi ketiga hantu tingkat raja ini. Tetapi di sisi lain, Xiaoyan tidak takut dan langsung mendatanginya. Mungkinkah dia benar-benar abadi? Xie merasakan keraguan mendalam tentang kekuatan Xiaoyan di dalam hatinya, dan itu terlalu kuat. Kekuatan tempur Xiaoyan tidak mungkin hanya level Dewa Petarung Bintang 8. Setidaknya di mata Xie, kekuatan Xiaoyan jelas melebihi kekuatan Dewa Petarung Bintang 8. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan memang hanya Dewa Petarung Bintang 8, tingkat kekuatan tempur ini mungkin sulit dipraktekkan bagi banyak Dewa Petarung Bintang 9. Adapun Xiaoyan, alasan sebenarnya mengapa dia begitu tak kenal takut adalah karena dia menganggap semua yang terjadi sekarang sebagai kenangan. Bagaimanapun itu juga mimpi, jadi tentu saja dia harus cukup mendominasi. 7 tapak Dewa Pembunuh. Sosok Xiaoyan dengan cepat mendekat menghadapi 3 monster hantu tingkat raja. Dia melakukan gerakan yang mengesankan.
mencari kematian. Salah satu dari mereka menggerakkan tubuhnya, kemudian lengannya bergetar dan daging serta darahnya langsung berubah menjadi pisau panjang berdarah. Itu menebas ke arah Xiaoyan. Saat kepalan tangan Xiaoyan mendekat, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sedikit tersenyum pada 3 hantu tingkat raja itu. Angry Buddha Lotus Flame 2 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame 2 warna luar biasa dan kekuatan penghancur meledak seketika. Terdengar suara keras dan nyala api yang menyilaukan dengan cepat menyebar di kehampaan dan itu menyapu ke sekeliling. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak satu demi satu, termasuk Xie yang semuanya terkena dampak gelombang api. Mereka mundur ratusan kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Sementara mata beberapa orang tiba-tiba menyusut, mereka melihat dalam nyala api ada sosok yang memegang penguasa berat Suan dan itu masih membanting dengan liar. Adapun 3 hantu tingkat raja, mereka ditembakkan dari api satu demi satu. Daging dan darah mereka memancarkan aroma terbakar dan sepertinya mereka semua terluka parah. Saat mereka menstabilkan tubuhnya, cahaya putih melintas di sekitar mereka lagi dan itu hampir tidak menunggu mereka untuk membuat reaksi apapun. Domain Bayan. Xiaoyan tidak memiliki keraguan. Setelah menggunakan Domain Bayan, itu akan sangat menghabiskan kekuatan asli Bayan. Tetapi yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah membunuh 3 hantu tingkat raja ini. Cahaya putih yang menyilaukan sekali lagi menyelimuti monster hantu tingkat raja. Adapun orang-orang yang melihat bola cahaya putih tidak peduli jumlahnya ribuan monster hantu dan semua jiwa seperti dipisahkan dari tubuh. Ketika mereka pulih kembali, klaster cahaya telah menghilang. Hanya Xiaoyan yang berdiri di dalamnya. Sedangkan untuk 3 monster hantu tingkat raja, mereka telah menghilang tanpa jejak. Sudut mulut Xiaoyan naik sedikit dan dia melihat ribuan hantu. Dia memegang penguasa berat Suan di belakangnya. Kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat. Kemudian meledak satu demi satu dengan kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara ke Xie dan yang lainnya. Tinggalkan tempat ini dengan kecepatan penuh. Semakin jauh, semakin baik. Suara Xiaoyan keluar. Xie dan semua orang tertegun sejenak. Tetapi mereka tidak ragu dan semuanya melesat mundur dengan kecepatan yang ekstrim. Adapun rombongan hantu ini dengan lenyapnya hantu tingkat raja membuat mereka bingung. Setelah jeda sebentar, mereka hanya mendengar raungan, lalu semua hantu itu murka. Kemudian hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan. Xie sedikit terharu saat melihat pemandangan ini. Dia merasa bahwa Xiaoyan akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Mata Xie menjadi sedikit merah dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku tidak menyangka bahwa saat ini dia akan menjadi orang yang paling baik hati. Xie menggigit bibirnya, hatinya bergetar. Tepat setelah semua orang mundur ribuan kaki, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna besar muncul di ujung yang panjangnya ribuan kaki. Teratai api mengembang dengan cepat, tetapi tiba-tiba menyusut lagi di saat berikutnya. Ketika dikompresi hingga ekstrim, kekuatan penghancurnya meletus seketika. Terdengar suara gemuruh di seluruh kehampaan. Orang-orang yang mundur ribuan kaki juga melihat kelihatan api cemerlang bersinar di kehampaan di ujung dan gelombang panas menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Bahkan jika mereka mundur ribuan kaki, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat dan mata serta wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Dewa Petarung Bintang 9 mungkin tidak dapat menanggungnya. Mata indah Xie bahkan lebih kental melihat nyala api yang berkedip-kedip di kejauhan. Dia bergumam setelah beberapa saat. Orang ini jelas bukan dari aliansi Dewa Petarung. Orang yang begitu kuat cukup untuk memasuki garis kedua di medan perang. Mereka menyaksikan api terus menyebar. Tidak lama kemudian, gelombang api itu berangsur-angsur menghilang. Dan terlihat ribuan hantu juga menghilang. Tentu saja sosok Xiaoyan juga menghilang. Xiaoyan tidak mengendalikan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna dengan bantuan tubuh fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Tapi tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa malapetaka dewa ini seharusnya berakhir di sini, tiba-tiba tubuhnya yang awalnya hancur sekarang memadat lagi. Xiaoyan memandangi tubuh yang dipadatkan kembali dengan tanda tanya di wajahnya. Jie, terakhir kali aku masih memiliki tujuan dan arah. Kali ini aku telah membunuh 1000 hantu dan 3 hantu tingkat raja. Malapetaka dewa ini seharusnya berakhir. Xiaoyan bergumam dengan marah. Pada saat ini, Xie melihat ke Xiaoyan yang tiba-tiba muncul lagi. Dan semua orang mengelilinginya. Apakah kamu baik-baik saja, adik laki-laki? Xie memandang Xiaoyan dengan perhatian di matanya yang indah. Xiaoyan tertegun sejenak, berhenti memikirkan Jie dan menatap Xie. Kamu bisa memanggilku Xiaoyan, juga tidak sopan memanggil adik laki-laki, kata Xiaoyan dengan serius, dan mata Xie segera menghilang. Ketika dia mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tersenyum. Terima kasih untuk kali ini. Xie memiliki penampilan yang cantik dan setelah digoda oleh Xiaoyan, kecantikannya semakin meluap. Ya, kami meremehkanmu sebelumnya. Orang-orang lainnya juga memandang Xiaoyan dengan pujian di wajah mereka. Xiaoyan memandang semua orang dengan tiba-tiba dan saat berikutnya semua orang mengerti dan tertawa. Awalnya Xiaoyan melakukannya dengan sengaja, berharap untuk segera mengakhiri perjalanan kenangan medan perang kuno. Tetapi tampaknya Jie melihat niat Xiaoyan. Karena Jie ingin membiarkan Xiaoyan tinggal di sini, pasti ada beberapa kenangan saat ini. Sepertinya ada hal-hal penting yang perlu diketahui oleh Xiaoyan. Tentu saja, mungkin juga Jie sengaja menipu Xiaoyan. Dan itu juga sangat mungkin. Saat memasuki medan perang kuno kali ini, suara Jie tidak pernah muncul yang juga membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Karena Jie tidak membiarkannya pergi untuk saat ini, Xiaoyan hanya bisa menerimanya. Apakah kamu perlu istirahat? Xie bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo cepat pergi dari sini dan segera bergabung dengan tim lini ketiga. Oke, ayo pergi. Setelah Xiaoyan mengangguk, semua orang bergegas menuju ujung tanpa penundaan. Waktu yang berlalu dalam ingatan tidak sama dengan kenyataan. Itu seperti mimpi, di mana 10 atau 20 tahun bisa jadi hanya sesaat. Dalam perjalanan, Xiaoyan melihat sensi kuno untuk pertama kalinya. Xiaoyan melihat planet-planet yang hancur satu demi satu, serta alam yang menghadapi keruntuhan dan vitalitasnya menjadi suram. Semakin jauh dia pergi, Xiaoyan melihat ribuan, puluhan ribu tak terbatas. Semuanya adalah mayat tentara Sensi. Terlihat bahwa dalam menghadapi invasi, bahkan di zaman kuno, Sensi menderita banyak korban. Mengapa ada banyak korban? Xiaoyan sedikit mengeringit, sangat bingung. Di zaman kuno, yang mulia masih ada.
Jadi seharusnya tidak ada korban seperti itu. Ini perang, dan korban yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Wajah Xie berat, dan melihat pemandangan ini juga membuatnya merasa berat. Apakah tidak ada yang mulia? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Xie tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu dan berkata tanpa daya, "Tidak peduli seberapa kuat yang mulia, itu hanya ada satu orang. Jika kamu ingin menahan serangan ribuan pasukan pada saat yang sama, bahkan yang mulia tidak dapat mengurus semuanya. Tetapi jika bukan karena dirimu, kami tidak akan berada di sini dengan aman dan selamat." Ini adalah medan perang baris ketiga. Hanya sejumlah kecil hantu yang belum tersingkir. Yang baru saja kita temui adalah hantu yang sangat sedikit dan yang lebih kuat ada di baris kedua dan pertama. Kecuali jika kehampaan Laut Barat tidak diserang. Laut Barat tempat kita berada adalah baris ketiga. Timur adalah baris kedua. Nanling adalah yang terbesar dan juga yang paling mencolok untuk invasi, dan itu adalah medan perang garis depan. Yang mulia menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang baris depan, dan dia harus berada di sana untuk menstabilkan situasi. Untuk sisa medan perang baris ketiga dan baris kedua, kita akan menanggungnya bersama. Sejauh yang aku tahu, jika invasi ini sudah terkendali, pertempuran ini akan berakhir ketika yang mulia memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sungai waktu yang panjang. Xie berkata dengan ekspresi kelelahan di matanya. Jelas, perang ini sudah berlangsung lama. Untuk makhluk sensi yang tak terhitung jumlahnya, berharap ini akan berakhir lebih cepat. Ini tidak lebih baik dari pertarungan antar kekuatan, karena tidak akan menyentuh tingkat pertempuran yang lebih tinggi. Hasil dari invasi tersebut sangat menghancurkan dan tidak berlebihan untuk kehilangan nyawa. Kematian yang disebabkan oleh satu invasi adalah ratusan juta. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan mati untuk memperjuangkan sensi. Tetapi waktu adalah biaya terbesar, dan itu juga akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar, seperti luka yang telah dipotong, dan hanya waktu yang dapat menyembuhkannya secara perlahan. Tapi yang paling menakutkan adalah luka ini belum sembuh dan invasi datang lagi. Invasi terus-menerus pada akhirnya akan membuat dunia hancur, dan hasilnya akan seperti dunia yang luas. Ketika semuanya runtuh, dunia hanya akan binasa pada akhirnya. Kemana kita akan pergi sekarang? Xiaoyan bertanya. Aku mendapat kabar bahwa medan perang baris ketiga, yaitu kehampaan Laut Barat tempat kita berada, memiliki beberapa ikan yang lolos dari jaring lagi. Ku dengar ada hantu level roh. Kita harus bergegas memberikan dukungan. Xie berkata dengan serius. Saat mereka terus maju, semakin banyak mayat di sekitar mereka. Melihat sekeliling, mereka seperti sekelompok meteorit. Terlihat betapa sengitnya pertempuran yang terjadi di sini. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Pemandangan ini membuatnya merasa sangat emosional, karena di dalam hatinya muncul rasa takut, semacam ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini adalah sensi sebelumnya, dan mungkin sensi di masa depan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum, dan detak jantungnya juga meningkat. Sepertinya Jie ingin Xiaoyan melihat pemandangan ini, dan ini hanya medan perang baris ketiga. Dan bagaimana di baris kedua, baris pertama? Jadi medan perang mungkin bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Tanpa sadar, tinju Xiaoyan terkepal sangat erat. Dia tidak tahu apa yang akan digunakan sensi untuk menghadapi Taisu. Xiaoyan bahkan tidak berani membayangkannya sekarang. Sambil bergerak maju perlahan, pada saat ini
Seberkas cahaya terbang melewati jarak yang jauh dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Sesaat kemudian, suara ledakan yang mengejutkan di ujung terjauh menyebar dan formasi besar di ujung tertembus secara horizontal oleh seberkas cahaya. Di bawah mata Xiaoyan, sebuah bintang hancur dan meledak. Kekuatan ledakan bintang begitu kuat sehingga lubang cacing meledak dari kehampaan tempat bintang itu berada. Ketika Xiaoyan melihat lubang cacing ini, dia tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Mungkinkah ini jalan pintas bagi mereka untuk menyerang? Xiaoyan melihat lubang hitam itu dan firasat buruk melekat di hatinya. Namun segera terbukti bahwa firasat Xiaoyan benar. Terlihat sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya menjarah keluar dari lubang hitam. Ada puluhan ribu dari mereka yang cukup mengejutkan semua orang. Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya masih dalam keadaan linglung, mereka mendengar suara yang sangat cepat bersiul melewati mereka. Itu adalah suara derap kaki. Ketika semua orang menoleh, pemandangan ini sangat mengejutkan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya datang dengan cepat, menginjak berbagai benda terbang, dan beberapa dari mereka mengendarai berbagai binatang besar. Kehampaan itu sangat luas, namun saat ini penuh dengan sosok sejauh mata memandang, dan jumlahnya bahkan tidak dapat diperkirakan. Pada saat ini, detak jantung Xiaoyan semakin cepat, seolah-olah dia melihat kekuatan dunia tempat dia berada dan persatuan serta upaya bersama mereka. Di antara orang-orang ini bahkan ada seorang Douxian. Tampaknya mereka semua tak kenal takut. Xiaoyan hanya bisa melihat niat bertarung tanpa henti di wajah mereka. Apakah ini medan perang depan ketiga? Gumam Xiaoyan. Matanya berbinar, pertarungan sengit akan segera pecah. Dan Sensi memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, tetapi monster hantu ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Dan kekuatan serangan mereka sangat mematikan bagi mereka yang berada di bawah Dewa Perang. Jumlah hantu tingkat raja bahkan lebih besar. Bahkan jika 100 dewa petarung mengepung dan menekan mereka, begitu mereka terkena serangan fatal hantu tingkat raja, dewa petarung masih akan dilenyapkan oleh mereka. Begitu perang pecah, itu akan sangat mengerikan. Hanya akan ada darah dan daging yang berceceran seperti api penyucian sura yang berdarah. Semuanya hati-hati. Begitu kamu bertemu hantu level roh, segera. Xie menoleh untuk memberitahunya, tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Melihat ke sisi jauh, dia melihat Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan yang diselimuti dengan api dan guntur, dan sosoknya bergegas ke medan perang. Tidak masalah apakah itu ingatan atau kebenaran. Hari ini aku harus membunuh sesuka hatiku. Hanya ada satu pikiran di benak Xiaoyan sekarang, dan itu adalah membunuh. Terlepas dari keaslian tempat ini, Xiaoyan benar-benar tenggelam di dalamnya. Darah dan niat membunuhnya melonjak. Memegang penguasa berat Xuan, dia dengan gila-gilaan mulai membunuh monster-monster aneh ini. Meskipun Xiaoyan masih tahu di dalam hatinya bahwa ini hanyalah kenangan. Dia masih belum menggunakan Angry Buddha Lotus Flame lagi. Di mata Xiaoyan, bahkan jika ini adalah memori dan tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak, tapi di hati Xiaoyan, mereka akan hidup selamanya. Selama Sensi masih ada, mereka akan hidup bersama dengan dunia. Xiaoyan melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa pria kuat yang hanya memiliki kekuatan dewa petarung tidak takut untuk melawan makhluk abadi, sampai mereka terbelah dua oleh iblis hantu. Darah dan daging mereka berterbangan kemana-mana dan tidak ada rasa takut sedikit pun.
Tidak peduli seberapa banyak mereka datang atau berapa banyak yang terluka, selama ada jejak Genesiski, mereka akan terus bertarung. Selain itu, jumlah orang yang bergabung di medan perang masih terus meningkat, bergabung dari segala arah dalam kehampaan. Ada yang individu, ada dari klan, dan tidak peduli dengan keluhan lama apapun. Di saat ini, semua orang meninggalkan masalah di masa lalu, melawan musuh bersama untuk dunia sensi. 300, 500, 1000 sosok Xiaoyan bolak-balik melalui medan perang, dan metodenya sangat mendominasi, dan itu juga hampir membunuhnya. Xiaoyan bahkan lebih tak kenal takut, dan dia hanya memilih monster hantu yang kuat, lalu membunuh beberapa monster hantu tingkat raja berturut-turut. Saat ini di medan perang, selama mereka adalah orang-orang sensi, mereka semua adalah sahabat sampai mati. Semangat juang yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang, dan hantu di lubang hitam masih terus mengalir keluar, dan ada juga monster besar yang muncul, dan itu adalah pasukan yang kuat. Mereka tampaknya tahu bahwa sebagian besar yang kuat telah pergi ke medan perang lini kedua dan lini pertama, karena medan perang pertama dan kedua tidak dapat ditembus. Mereka akhirnya memilih untuk menyerang medan perang lini ketiga yang relatif lemah. Saat ini, kekuatan di medan perang baris kedua telah mengetahui situasi di baris ketiga, dan bala bantuan akan segera datang dengan cepat. Oleh karena itu, misi semua orang adalah untuk menahan monster-monster ini sampai bala bantuan dari medan perang baris kedua tiba. Hantu tingkat raja masih bisa diselesaikan dengan pengepungan, tetapi kemunculan hantu tingkat roh akan menghancurkan medan perang. Setidaknya di mata hantu tingkat roh, tidak ada yang bisa menandinginya di sini. Hantu biasa memiliki tubuh berwarna merah gelap, dan lengannya dapat diubah menjadi senjata. Mereka hampir tidak memegang senjata sendirian, tetapi mengembangkan tubuh mereka sendiri untuk menjadi senjata yang paling kuat. Dan film pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.